AC dikenal memiliki reputasi yang baik karena profesionalismenya. Saat melakukan audit terhadap klien besar yang berpotensi menjadi klien strategis, Pak Agung seorang audit senior dan Ibu Ken seorang audit junior menemukan indikasi penggelapan pajak serta penyalahgunaan dana perusahaan oleh beberapa petinggi. Ibu Fani sebagai partner di KAP menghadapi dilema karena memiliki hubungan dekat dengan salah satu direksi perusahaan klien, yaitu Ibu Anggita, sehingga ia ragu dalam mengambil keputusan yang tepat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Jadi gini, Pak, niat saya kesini adalah untuk menyampaikan laporan keuangan dari PT Cahaya yang ingin diaudit oleh KP Bapak. Saya ingin laporan keuangan ini bisa diaudit seobjektif mungkin ya, Pak. Baik, Bu. Kami selalu berusaha untuk menyajikan hasil yang transparan dan akurat. Dengan harapan ini, kami bisa saling membantu. Oke, saya harap semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan ya, Pak. Tentunya dengan kerjasama yang baik antara kami. Tentunya, Bu, kami selalu menghargai kesempatan Ibu untuk bekerja sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dalam menghadapi dilema etis, langkah pertama yang diperlukan adalah dengan mengumpulkan fakta yang relevan. Pak Agung dan Ibu Ken perlu memahami situasi sepenuhnya, termasuk kebijakan firma dan dampak yang akan ditimbulkan. Permisi Pak, mohon Ya. maaf, saya sepertinya menemukan ketidaksesuaian. Di sini ada pembelian yang dicatatnya sebagai biaya operasional, namun sepertinya dipakai untuk pembelian aset pribadi direksi, Pak. Oke, bentar ya, saya cek dulu ya. Wah, ini mah jelas pelanggaran nih. Dia nggak cuma manipulasi laporan keuangan, tapi dia juga kayaknya ngindarin pajak juga nih. Bener banget Pak, itu kalau dilihat nominalnya juga nggak kecil. Kalau misalkan dia beneran ketahuan sama orang pajak, ini bisa berdampak besar sih Pak. Oke deh, kita perlu validasi semua bukti ini dan kita bahas ke Bu Pani. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Langkah kedua adalah mengidentifikasi masalah etis yang ada. Pak Agung dan Ibu Ken perlu menentukan prinsip etis yang terancam pada situasi ini. Jadi, laporan keuangan pada PT Cahaya terdapat kejanggalan dan terdapat indikasi penghinaan pajak. Betul begitu, Agung? Betul, Bu, sebaiknya kita laporkan saja langsung ke otoritas pajak karena jika kita biarkan saja PT Cahaya ini bisa terkena denda besar, Bu. Dan kemungkinan terburuknya para direksi yang bersangkutan juga bisa kena tindak pidana, Bu. Namun kalau kita diam saja, kita akan melanggar standar profesional dan kode etik, Bu. Betul Bu, bagaimana menurut Ibu mengingat Ibu juga memiliki kedekatan dengan direksi PT Cahaya tersebut Bu? Ya, sebenarnya saya nggak nyangka kalau hal ini tuh bakal terjadi. Karena di sisi lain, saya tuh berhubungan baik dengan direksinya. Apalagi hal ini kan menyangkut dengan etika profesional. Langkah ketiga adalah mereka perlu menentukan siapa yang akan terkena dampak dari keputusan yang diambil oleh Pak Agung, Ibu Ken, serta Ibu Fani. Mereka juga perlu mengidentifikasi konsekuensi yang akan diambil oleh diri mereka sendiri, klien, firma, hingga rekan kerja. Bagaimana kalau kita laporkan saja Bu? Tapi perusahaan klien bisa kehilangan kredibilitas dan menghadapi kerugian yang besar. Tapi kalau kita biarkan saja, Bu, investor dan stakeholder mereka akan dirugikan dalam jangka panjang, Bu. Dan itu kalau kita tidak melaporkan kasus ini dengan inisiatif kita, KP kita Bu yang akan terancam reputasinya dan tidak profesional. Benar sekali, Bu. Secara pribadi, Ibu juga bisa terkena dampaknya karena mementingkan direksi perusahaan. Oke, saya akan pertimbangkan pendapat kalian. Sekarang tugas kalian adalah mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah ini. Baik Bu. Langkah keempat adalah mengidentifikasikan berbagai alternatif yang tersedia. Pak Agung dan Ibu Ken perlu mempertimbangkan berbagai tindakan yang akan mereka ambil sebelum akhirnya mereka diskusikan kembali kepada Ibu Fani. Bagaimana kalau kita langsung laporkan saja ke pihak otoritas tanpa menghubungi pihak PT? Tapi kalau menurut saya Pak, apa nggak kita hubungin dulu pihak audit internal sama direksi dari PT Cahaya? Siapa tahu mereka juga nemuin kejanggalan yang kita temuin. Ya kalau gitu kita bisa ajak diskusi audit internal dan direksi untuk menyelesaikan masalah ini.
Tapi juga ada kemungkinan mereka ngehilangin bukti yang kita perluin nggak sih Pak? Betul sih, itu yang harus kita pertimbangkan dan diskusikan. Langkah kelima adalah mengidentifikasikan konsekuensi dari berbagai alternatif. Pak Agung dan Ibu Ken perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang atas berbagai tindakannya. Kalau kita laporkan langsung, hubungan baik kita dengan klien besar ini pasti bakal berakhir Pak, karena nggak mungkin mereka pakai jasa KAP kita lagi. Emang harus ada yang dikorbankan sih, kita kehilangan klien, namun reputasi KAP kita dikenal profesional. Kalau kita diskusikan dengan audit internal dan direksi dari PT Cahaya dulu bagaimana Pak? Tentu mereka membela klien kita, apalagi melihat nominal yang cukup besar, akan ada kemungkinan kerjasama atau menyembunyikan bukti. Tapi itu bisa berpeluang buat cari solusi yang nggak bikin perselisihan sih Pak, meminimalisir gitu. Langkah yang terakhir adalah memilih tindakan yang paling tepat. Pak Agung, Ibu Ken, serta Ibu Fani harus memilih opsi yang paling selaras dengan nilai-nilai etis mereka dan standar profesional. Misi Bu. Ya, silakan Bu. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan solusi terbaik? Kami memutuskan untuk mengambil jalan profesional, di mana kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan direksi dan audit internal dari PT Cahaya sebelum melaporkan kepada otoritas yang berwenang. Karena menurut kami keputusan itu adalah jalan yang terbaik, di mana kami bisa menegakkan kebenaran, namun juga meminimalisir perselisihan dengan klien kita, Bu. Ini situasi yang rumit sih. Apalagi perusahaan Cahaya adalah salah satu klien besar kita. Saya juga lumayan kenal dengan direkturnya. Tapi kalau kita biarkan akan melanggar kode etik. Kalian yakin dengan temuan kalian itu kuat? Sangat yakin, Bu. Baiklah, kita akan ajak diskusi direksi dan juga audit internalnya. Dengan catatan, semua bukti harus disimpan dengan aman. Jika mereka tidak kooperatif, ya sudah. Kita laporkan saja ke otoritas terkait. Halo Pak Agung. Halo Bu Anggita. Dari hasil audit yang kita lakukan, terdapat beberapa temuan yang mungkin perlu kita bicarakan lebih lanjut. Ada beberapa kejanggalan terkait dengan penggunaan dana perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Oh ya? Waduh. Mungkin bisa dijelasin lebih spesifik Pak, kira-kira kejanggalannya seperti apa ya? Ada beberapa transaksi yang terlihat seperti lebih untuk kepentingan pribadi daripada perusahaan. Dan kita juga menemukan beberapa isu di sisi pajak. Ini adalah hal yang kita butuh didiskusikan. Oke, saya mengerti. Ini cukup membuat saya terkejut ya Pak, tapi mungkin saya bisa bicarakan kepada beberapa direksi. Perlu kita selesaikan dengan cara paling profesional yang kita bisa ya Pak. Kami hanya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami berharap kita bisa segera menemukan solusi terbaik untuk masalah ini ya. Terima kasih atas informasinya. Saya tunggu kedatangan ya Bu. Terima kasih. Dengan mengikuti langkah ini, Ken dan Agung berhasil memilih keputusan yang etis. Mereka memilih untuk mendiskusikan pelanggaran kebijakan firma ini. Meskipun dalam jangka panjang mereka mungkin memiliki konsekuensi, namun dalam jangka panjang tindakan mereka akan membantu integritas firma dan profesi audit.